No worries, ada 콜라겐아. Susu awet muda. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, biar kulit no keriput, tulang no keropos. No keriput, no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program Buletin Kompas TV pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Saudara, perayaan Natal 2024 memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristiani di Indonesia. Untuk memahami lebih dalam tentang tema dan pesan Natal tahun ini serta implikasinya bagi kehidupan beragama dan masyarakat, kita akan tanya lebih dalam kepada Bapak Suparman Sirait, Dirjen Bimas Katolik Kemenak RI, kemudian juga ada Romo Kristi Adi Prasetya, Sekretaris KWI, dan juga ada Pendeta Darwin Darmawan, Sekum PGI. Selamat pagi, selamat Natal Bapak-Bapak semua. Selamat pagi, selamat Natal semuanya. Kompas TV. Saya mau ke Romo dulu. Romo, tema Natal 2024 ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa sebetulnya makna di balik tema tersebut? Iya. Tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem bukan lalu ajakan untuk kita sama-sama pergi ke Bethlehem ya tahun ini gitu. Tetapi tema ini terumuskan dari refleksi para uskup dan juga para pendeta di PGI tentang salah satu perikop di dalam kitab suci bab 2 ayat 15 yang bicara tentang warta kelahiran Yesus yang dilakukan oleh para malaikat kepada para gembala. Nah, kata-kata itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu diucapkan oleh para gembala. Para gembala ya tentu kita tahu dalam konteks saat itu adalah sekelompok masyarakat yang kecil, yang terpinggir, mereka berada di padang belantara, terancam bahaya, tetapi dipilih Allah untuk menjadi orang yang pertama mendengar dan melihat warta kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Maka ini menjadi contoh ya yang mungkin menunjukkan konsistensi penyelamatan Allah untuk manusia. Artinya dia solider menjadi manusia dan orang yang justru mewartakan itu adalah mereka yang dipandang kecil dan sederhana. Nah, pergeseran transformasi itu yang nanti menarik bisa kita renungkan juga ya. Artinya dari yang takut, dari yang kecil, dari yang terpinggir, mereka diperhatikan dan dikasihi Allah. Lalu setelah itu mereka berubah menjadi penuh sukacita, mewartakan kebesaran nama Tuhan, tetapi juga mewartakan damai dan sejahtera untuk semakin banyak orang ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Jadi marilah sekarang pergi ke Bethlehem, datang berjumpa dengan Yesus, kemudian mereka pergi bersama Yesus. Oke, makna yang sangat dalam. Lantas implementasi di Indonesia, Pak Pendeta, seperti apa? Iya, kalau tadi kita mendengar pergi ke Bethlehem itu adalah konsistensi dan komitmen Allah terhadap masyarakat yang kecil, mestinya pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang kecil. Dalam pemahaman seperti itu, maka solidaritas menjadi sesuatu yang penting. Atau dalam kehidupan kita bersama misalnya, bagaimana kita perlu memberikan hati dan perhatian kepada daerah-daerah di Indonesia yang terkenal misalnya dengan 3T. Atau kita jangan hanya mendekati orang karena ada kepentingan gitu ya. Misalnya dalam konteks di negara kita yang baru pilkada,
Kadang-kadang masyarakat kecil kan didekati buat vote gather. Setelah itu dilupakan. Nah tadi Romo menarik tuh. Kalau Allah di dalam Kristus itu mengizinkan gembala bertemu dengan bayi Yesus dan semangat, mestinya iman kepada Kristus itu menolong orang-orang untuk solider, dan solidaritas itulah yang membuat masyarakat kecil bersemangat hidupnya. Ya, kira-kira seperti itu salah satu relevansinya. Ya. Oke, berarti saya ke Pak Suparman sekarang. Peran dari pemerintah untuk bisa menyelaraskan semangat itu tadi, semangat tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dengan masyarakat Indonesia saat ini, kondisi masyarakat Indonesia saat ini seperti apa Pak? Ya, pemerintah tentunya akan mendukung semua perayaan keagamaan yang dilakukan oleh umat-umat beragama di Indonesia. Pemerintah sudah melaksanakan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan Natal tersebut. Di beberapa kali kita lihat bahwa pihak keamanan itu sudah mulai bergerak, perhubungan sudah mulai bergerak, itu demi untuk memastikan pelaksanaan perayaan keagamaan umat Kristiani dapat berlangsung dengan baik. Begitu Mbak Okta. Oke, menarik tadi soal bagaimana perayaan Natal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah supaya bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman untuk umat Kristiani. Nah, Romo tadi yang dikatakan Pak Pendeta soal bagaimana memberikan perhatian bagi seluruh masyarakat termasuk juga orang kecil terkait dengan solidaritas. Nah ini seperti apa sebetulnya implementasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama ini kan sekarang juga kemarin kalau tadi Pak Pendeta sempat mengatakan kita sempat menghadapi tahun politik. Nah seperti apa Romo? Iya, sebenarnya ini kan soal relasi ya. Ada relasi yang rusak dan dirusak oleh arogansi gitu. Tetapi Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa dengan kerendahan hati dia melawan arogansi. Nah, menurut saya implementasi dari apa yang tadi disampaikan Pak Pendeta tepat sekali, bahwa kerendahan hati itu terwujud dari kerelaan untuk berbagi. Bukan memikirkan aku demi keuntunganku, demi jabatanku, demi kuasaku, yang semua yang melekat dan menguntungkan pribadi, tetapi sekarang aku mau memberi sebagai bentuk kerendahan hati karena aku dikasih Allah gitu. Nah ini sebenarnya menarik karena kita tahu ada banyak krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita dan itu terkait relasi dengan lingkungan hidup misalnya. Jelas sekali arogansi manusia ya merusak. Tetapi semangat Natal itu harusnya membuat kita menjadi pribadi yang ekologis sekarang, mencintai lingkungan hidup. Lalu juga untuk saudari-saudara kita yang selama ini justru tidak terperhatikan, teman-teman disabilitas, mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Maka kekuatan dari Natal yang nanti akan kita rayakan itu tidak berhenti pada perayaan, tetapi 1 tahun ke depan bahkan masih ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain untuk menjadikan saudari-saudara kita yang selama ini tak terperhatikan menjadi berjalan bersama, gitu. Oke, nah Romo tadi kita kembali soal Bethlehem. Kenapa sih harus ada kata Bethlehem di situ? Apa yang bisa diikuti atau misalnya bisa dijadikan pedoman gitu? Nilai-nilai apa yang bisa kita jadikan cerminan di Indonesia? Bethlehem ini kan sebenarnya memang ada ya dan menjadi tempat kelahiran Yesus ya. Tentu tidak semata-mata bisa dikurangi maknanya menjadi hanya soal politik gitu. Artinya kelahiran Yesus itu melampaui lah soal-soal seperti itu. Tetapi kalau kita mengingat, marilah sekarang. Nah sekarang itu sebenarnya membuat menjadi sangat kontekstual ya, ketika perang terjadi di sana, kelahiran Yesus adalah pokok perdamaian yang mau dinyalakan kembali. Nah semoga itu terjadi dan menjadi menarik lalu kata-kata Bethlehem ini. Bethlehem ini kayak Pak Pendeta, ada yang mau ditambahkan Pak Pendeta? Menariknya gini, Allah di dalam Yesus tidak memilih dilahirkan di Yerusalem yang menjadi pusat ekonomi, budaya, politik, tapi di daerah kecil di Bethlehem. Itu yang tadi Romo sampaikan, ini adalah konsistensi dan komitmen Allah terhadap kesederhanaan, solidaritas Allah terhadap umat manusia yang dipinggirkan. Jadi menarik juga, saksinya bukan Romo dan Pendeta. Betul. Bukan presiden misalnya, walaupun bukan Herodes ya. Tapi gembala yang dianggap hina. Jadi rasanya memang
Allah tuh ingin menunjukkan semua manusia berharga. Apalagi ketika manusia cenderung hanya memandang orang-orang yang tinggi, statusnya berharga sebagai manusia, lalu yang ini diabaikan, justru Tuhan mau menunjukkan, enggak kok, semua manusia itu berhak menyaksikan saya, Raja Damai yang lahir di tengah dunia. Nah itu arti Bethlehem kira-kira. Oke, ya semakin menarik pembicaraannya, termasuk juga tadi sempat disebutkan oleh Pak Suparman soal adanya Natal Nasional, tapi kita akan bahas usai jeda Bapak-Bapak semua, jadi tetaplah bersama kami saudara, kami akan kembali usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Mari jadikan perayaan Natal tahun 2024 ini sebagai momentum membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 콜리크리프, 툴랑크로포스, No worries, ada 콜라게나, susu awet muda. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, biar kulit no keriput, tulang no keropos. No keriput, no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Geroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. 인도미 세레라크. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Mari jadikan perayaan Natal tahun 2024 ini sebagai momentum membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih bersama kita, ya ini ada Pak Suparman Sirait, Dirjen Bimas Katolik Kemenak RI, kemudian ada Romo Frans dan juga Pak Pendeta Darwin. Saya mau bahas soal Natal Nasional. Ya. Nah, Pak Suparman, Natal Nasional 2024, persiapannya seperti apa sejauh ini? Ya, jadi begini Mbak Okta, jadi untuk Natal ini kami di Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Katolik, kebagian untuk melaksanakan Natal Nasional. Beberapa persiapan yang sudah kami lakukan sampai ke tingkat di lapangan lewat kanwil sampai ke tingkat penyuluh, itu mereka bergerak semua untuk memastikan pelaksanaan Natal di daerah dan di daerah-daerah 3T itu berlangsung dengan penuh sukacita dan damai. Khusus untuk Natal Nasional yang rencananya tanggal 28 Desember, itu kira-kira pukul 5 ibadahnya dan pukul 6:30 perayaannya, itu akan dilaksanakan di di GBK, di Indonesia, Gedung Indonesia Arena. Itu dihadiri lebih kurang 12.000 umat. 12.000 umat,
dan diharapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran berkenan hadir di acara tersebut. Turut juga kami undang para duta besar negara-negara sahabat, kemudian para tokoh agama, selain lintas agama juga, itu akan memeriahkan acara nanti. Untuk pelaksanaan persiapan-persiapan yang saat ini sedang berlangsung dan sudah, itu kami bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sebelum tanggal 28, lebih kurang hampir 1 bulan atau 30 hari menjelang tanggal 28, itu tim sudah bergerak ke daerah-daerah. Seperti kami sudah melakukan bakti sosial di Muara Gembong yang terkena banjir rob, lalu juga di Sukabumi. Kemudian saat ini tim kami sedang bergerak ke Papua di Agat, dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Umum. Nah, panitia ini di-SK-kan oleh Bapak Menteri Agama supaya mempunyai legalitas, dan ditunjuk ketua umumnya adalah Pak Thomas Jiwandono, dan didukung oleh teman-teman dari lintas kementerian. Jadi banyak di SK itu yang berperan aktif, termasuk dari Pemda. Nah, kenapa Jakarta dipilih, Mbak Okta? Agar makna Natal penuh sukacita dan sederhana itu bisa dilakukan tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Pembiayaan Natal nasional ini seluruhnya tanpa menggunakan APBN. Ini murni dari swadaya masyarakat yang berpartisipasi di situ. Oleh karena itu, kami pastikan penggunaan anggaran itu sebesar mungkin akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian setelah perayaan, puncaknya adalah tanggal 28. Itu sudah disusun rundown-nya secara sistematis. Kemudian setelah itu akan ada lagi bakti sosial lanjutannya di ekologisnya terutama. Kenapa ekologis? Karena momen ini kami lihat adalah implementasi dari kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus yang bersama dengan Imam Besar Profesor Najaruddin yang sekarang menjadi Menteri Agama, itu sudah menandatangani deklarasi Istiqlal. Nah, deklarasi Istiqlal ini penuh dengan muatan pesan-pesan humanisme dan ekologis. Oleh karena itu, yang humanis itu melalui bakti sosial, yang ekologis itu melalui bantuan-bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah 3T. Misalnya pengadaan solar cell, kemudian air bersih, dan sebagainya. Itu masih berlangsung sampai setelah Natal berlangsung. Jadi Natal itu kan tidak hanya tanggal 28. Setiap hari kan kita rayakan Natal itu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita akan teruskan sampai setelah Natal 28. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ada yang menarik nggak Pak Suparman di tahun ini? Ya, menarik tahun ini pertama, ini kan di masa pemerintahan presiden baru nih, kabinet baru merah putih, di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Tentunya kita akan menampilkan nuansa Natal yang betul-betul sesuai dengan tema ke Bethlehem. Bethlehem itu kan sederhana, Mbak, penuh ke nuansa-nuansa kesederhanaan, kesucian. Nah, kita selalu mengingat pesan-pesan dari Bapak Presiden untuk melaksanakan perayaan tidak mewah, tapi sukacita. Jadi sukacita dan sederhana, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang menarik bahwa Natal tahun ini tidak terlalu lama dengan kedatangan Paus Fransiskus. Banyak pesan-pesan Paus Fransiskus kesederhanaan juga. Beliau tidak menggunakan mobil yang supercar seperti di Italia, cukup menggunakan kijang
sejuta umat kan begitu yang dipakai, dan beliau duduk di depan tanpa ada merasa kekhawatiran keselamatan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia aman-aman saja kok. Lalu juga yang menarik adalah Bapak Presiden sudah meresmikan terowongan antara Istiqlal dan katedral. Itu menunjukkan bahwa toleransi dan kerukunan di Indonesia ini sebetulnya bagus. Nah, soal ada riak-riak ya itu biasa saja lah kan. Namanya juga orang berpendapat. Sepanjang dalam koridor hukum itu semua silahkan disampaikan. Yang penting adalah tidak melakukan hal-hal yang bahkan merugikan dirinya sendiri karena menjadi masalah hukum. Kan konstitusi kita menjamin bahwa kebebasan memeluk agama itu dan menjalankan sesuai dengan keyakinan itu jamin konstitusi. Jika ada umat yang merasa kurang pas, ya silahkan diajukan lewat koridor hukum. Nah, itu pesan dari kita, Mbak Okta. Silahkan untuk seluruh umat yang akan melaksanakan hari besar Natal ini dengan penuh sukacita dan damai serta dengan kesederhanaan. Kami memastikan dari pemerintah akan mendukung seluruhnya momen tersebut. Jajaran kami juga sampai tingkat penyuluh itu sudah bergerak sekarang untuk melaporkan kondisi-kondisi terkini tentang persiapan Natal di daerah-daerah. Demikian Mbak Okta. Oke, saya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, menarik tadi yang dikatakan Pak Suparman soal bagaimana Natal yang sederhana, yang hikmat juga tapi penuh sukacita. Apa yang bisa disampaikan, terutama untuk umat Kristiani, untuk menyambut Natal nasional ini? Apa yang nanti diharapkan bisa semakin diresapi? Iya. Tadi Romo Kris membicarakan suatu yang menarik ketika gembala yang sederhana bertemu Yesus, mereka malah bersuka cita dan bisa menjadi saksi tentang Yesus yang lahir. Lalu di Injil itu ditulis orang-orang kagum dengan pemberitaan para gembala. Nah, artinya begini, setiap umat Kristen yang merayakan Natal Kristus mestinya bertemu dengan Yesus. Dan hidupnya itu penuh sukacita, hidupnya itu berdamai, dan apapun statusnya, dia bisa menjadi saksi tentang Kristus yang membawa perdamaian, membawa persaudaraan, membawa toleransi, dan melestarikan lingkungan hidup yang rusak gara-gara manusia. Nah, kalau semangat Natal ini bisa dihidupi setiap hari, rasanya perayaan Natal tahun ini akan semakin indah. Oke, Romo, untuk harapan di Natal nasional ini nantinya? Saya senang sih mendengar rencana-rencana dan persiapan-persiapan menyambut Natal ini, karena lalu Natal ini tidak jadi sekedar selebratif ya, bukan sekedar perayaan tapi bahkan transformatif menurut saya. Karena lalu memberi energi bagi kami semua untuk berjalan bersama dengan pemerintah, dengan kita para pemimpin agama, tetapi juga dengan umat, untuk bersama-sama pula kita menghargai kemanusiaan yang begitu indah, termasuk saudari-saudara kita yang selama ini tidak terperhatikan, yang lemah, yang tersingkir, bahkan yang mengalami bencana, dan juga mau merekonsiliasi kembali hubungan manusia dengan alam yang rusak supaya menjadi baik lagi. Ya, tidak hanya sekedar selebratif, tetapi lalu transformatif. Tidak sekedar selebratif. Baik, semoga sukses untuk Natal nasionalnya nanti, Bapak-Bapak semua. Semoga apa yang nantinya bisa dibawa sesuai dengan tema Natal tahun ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini juga bisa semakin diresapi oleh masyarakat tentunya yang mengikuti nantinya bagaimana nilai kemanusiaan dan juga soliditas antar umat Kristiani. Terima kasih Pak Suparman Sirait, Dirjen Bimas Katolik Kemenak RI. Kemudian ada Romo Frans Kristi Adi Prasetya, Sekretaris KWI, dan juga Pak Pendeta Darwin Darmawan, Sekung PG. Terima kasih sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Bapak-bapak sehat selalu. Terima kasih, amin. Ya saudara, itu tadi perbincangan soal perayaan Natal Nasional 2024. Tetaplah bersama kami karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti.
dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 굴리크리프, 툴랑크로포스. No worries, ada 콜라게나. Susu awet muda. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, biar kulit no keriput, tulang no keropos. No keriput, no keropos. Kolagena, susu awet muda. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Saudara, ruas kilometer 47 pertemuan antara tol layang MBZ dan ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar di pagi hari ini. Hingga pagi ini Jasa Marga dan juga kepolisian belum menerapkan sistem rekayasa kontraflow. Sebelumnya di hari Natal kemarin Jasa Marga dan kepolisian sempat menerapkan sistem kontraflow secara bertahap. Fase pertama dari kilometer 55 sampai kilometer 65 dimulai pada pukul 8 pagi, dilanjutkan fase kedua dari kilometer 47 sampai kilometer 65 menuju gerbang tol Cikampek Utama. Kontraflow berakhir sekitar pukul 1 siang kemarin. Libur bersama di suasana Natal pagi ini, suasana lalu lintas di kota Semarang, Jawa Tengah terlihat lengang. Di kawasan Simpang 5 kota Semarang, para warga tampak menikmati hari libur dengan berolahraga. Aktivitas di pagi hari ini di kawasan Simpang 5 kota Semarang terlihat lengang. Sejumlah warga tampak sedang menikmati waktu libur dengan berolahraga seperti jogging, jalan santai, dan juga bersepeda.
Tidak hanya itu, warga juga menikmati suasana pagi yang cerah dengan menyantap aneka kuliner Semarang sebagai menu sarapan. Kawasan Simpang 5